Selamat pagi semuanya, kembali lagi di video pembelajaran sains kelas 6 bersama dengan Miss Alfi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bab 4 listrik di buku IPA USPS kita halaman 50 sampai dengan 54. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu ya buku IPA USPS kalian beserta alat tulis. Siapa tahu ada yang penting di video dan tidak ada di buku cetak kalian, jadi kalian bisa tuliskan di buku kalian. Sekarang buka buku IPA USPS halaman 50. Kita akan belajar tentang bagian A, arus listrik. Nah, listrik adalah salah satu bentuk energi yang banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita mengecas handphone itu juga pakai listrik. Bahkan mama kalau memasak nasi dengan penanak nasi, rice cooker, itu juga butuh listrik. Nah, dari mana sih listrik itu datangnya? Jadi, listrik yang mengalir itu disebut dengan arus listrik. Nah, arus listrik itu adalah muatan listrik yang bergerak. Ada syaratnya jika arus listrik mengalir. Yang pertama adalah ada beda potensial ataupun kutub positif dan kutub negatif, serta ada penghantar yang menghubungkan kedua kutub. Kita lihat contoh sumber listrik pada baterai. Nah, pada baterai juga ada kutub positif dan kutub negatifnya. Kutub positifnya itu yang ada bagian tonjolannya, itu ada kutub positifnya. Yang bagian rata itu adalah kutub negatifnya. Tapi kalau kita pegang baterai nggak tersetrum, ya iya, antara kutub positif dan kutub negatif, agar arus listrik bisa mengalir itu harus ada penghantarnya ataupun kabelnya. Jadi kalau misalnya kita taruh kawat tembaga di sini, kita hubungkan antara kutub positif dan kutub negatif, terus kita pegang kawatnya, bisa saja kita tersetrum manja ya. Oke, lanjut. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang mana sih potensial tinggi itu? Potensial tinggi itu adalah kutub positifnya. Ke potensial rendah yaitu kutub negatifnya ya. Contoh sumber listrik yang membangkitkan arus listrik selain baterai, masih ada akumulator ataupun baterai mobil, ataupun dinamo. Misalnya kalau kalian pernah main mobil-mobilan Tamiya ya, itu ada dinamonya ya, itu juga adalah sumber listrik. Dan juga generator atau bahasa yang kalian kenal tuh genset. Nah, sebelum kita mempelajari tentang rangkaian listrik, kita harus tahu komponen-komponen listrik apa saja sih yang dibutuhkan? Yuk kita cek slide berikutnya untuk mengetahui nama dan fungsi dari komponen penyusun rangkaian listrik. Yang pertama adalah baterai. Disebutnya sumber listrik, fungsinya untuk menghasilkan arus listrik. Kalau pada rangkaian listrik sederhana, kita cukup pakai baterai. Tapi kalau misalnya kita mau menghidupkan lampu di rumah, kita tidak pakai baterai, tapi mungkin kita memakai arus listrik yang berasal dari pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, kita butuh kabel. Fungsinya untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian kita juga butuh alat listriknya. Kalau kita buat rangkaian listrik sederhana, biasanya kita pakai bola lampu yang kecil. Untuk memasang lampu, itu kalau lampunya seperti ini, itu tidak bisa langsung kita hubungkan ke rangkaian listrik. Kita butuh yang namanya fitting. Pernah lihat yang seperti ini ya? Kalau misalnya kita mau pasang lampu di rumah, itu harus ada dudukannya, fitting. Nah, pernah lihat gambar seperti ini? Apa sih namanya? Ini namanya adalah saklar, fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Lanjut, pernah lihat ini? Ini namanya adalah skring. Nah, skring ini biasanya terdapat di dalam meteran listrik. Fungsinya adalah sebagai pengaman dalam rangkaian listrik apabila terjadi hubungan arus pendek atau korsleting. Kalian pasti pernah dengar dong kasus rumah kebakaran karena korsleting. Jadi, di dalam rumah kita itu kalau misalnya kita membuka terlalu banyak alat listrik, sudah pasti arus yang mengalir banyak kan? Nah, kalau misalnya arus yang mengalir itu lebih besar dibandingkan kemampuan kabel di rumah kita untuk menampung arus listrik, maka kabelnya bisa saja terbakar. Itulah disebut dengan hubungan arus pendek ataupun korsleting. Kalau misalnya kita kebanyakan buka alat listrik, tiba-tiba lampunya loncat. Pernah ya, seperti itu ya, lampunya loncat ya. Nah, itu artinya skring sedang mengamankan rumah kamu dari bahaya arus pendek. Jadi ketika arus yang masuk itu sudah terlalu banyak, skring akan memutuskan hubungan listrik sehingga kabelnya itu tidak terbakar, sehingga tidak terjadi korsleting. Nah, lanjut. Kalian pernah lihat ini? Ini adalah pasangan, yaitu steker dan stop kontak. Fungsinya adalah sebagai penyambung atau pemutus arus listrik.
Nah, jika kalian sudah tahu nama-nama komponen penyusun rangkaian listrik, sekarang bisa kami menjelaskan tentang macam-macam rangkaian listrik. Jadi, ada beberapa jenis rangkaian listrik. Yang pertama, berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi atas dua macam, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Apa sih bedanya? Pada rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik itu tidak terhubung pada sumber listrik. Arus listriknya tidak bisa mengalir. Sedangkan pada rangkaian listrik tertutup, rangkaiannya itu terhubung pada sumber listrik. Kemudian arus listriknya itu bisa mengalir. Nah, sekarang jenis rangkaian listrik berdasarkan susunan komponen listriknya. Rangkaian listrik berdasarkan susunan komponen listrik dibagi atas tiga, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian listrik campuran. Nah, coba kita cek apa sih perbedaannya. Nah, kita boleh buka buku cetak kita halaman 51. Di sana ada dijelaskan perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Untuk rangkaian listrik campuran itu adalah pengayaan. Jadi kita fokuskan ke dua rangkaian listrik ini saja ya. Oke, sekarang kita buka buku IPA USPS masih di halaman 51. Kita akan belajar tentang jenis rangkaian listrik seri dan paralel. Apa sih bedanya antara rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel? Pada rangkaian listrik seri, alat listriknya itu disusun berderet tanpa cabang. Kemudian dia juga punya kelebihan, yaitu hemat komponen listrik, sumber energinya itu tidak cepat habis. Tapi kelemahannya adalah, jika satu lampu padam, lampu lain akan ikut padam. Nyala lampunya juga lebih redup. Sedangkan pada rangkaian listrik paralel, alat listriknya itu disusun sejajar dan bercabang. Kelebihannya, jika satu lampu padam, lampu lainnya akan tetap menyala. Nyala lampunya juga lebih terang. Kelemahannya adalah membutuhkan lebih banyak komponen listrik. Kemudian sumber energi juga lebih cepat habis. Nah, sekarang kita akan belajar membuat rangkaian seri. Untuk membuat rangkaian kita butuh sumber energi. Kita juga butuh penghantar untuk menghantarkan arus listrik. Jadi Miss tambahkan lagi kabelnya, wire, kemudian Miss tambahkan alat listriknya. Nah, masih ingat apa itu rangkaian seri? Jadi rangkaian seri adalah rangkaian di mana alat-alat listriknya itu disusun secara sebaris tanpa cabang. Nah, Miss buat rangkaian yang terdiri dari dua buah lampu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita pakai teori arus konvensional saja, di mana arusnya itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kita lihat arus listrik bergerak dari kutub positif, jalan ketemu lampu pertama, kemudian jalan lagi ketemu lampu kedua, kemudian jalan lagi dan sampailah ke kutub negatif. Karena kutub positif sudah terhubung dengan kutub negatif, maka arusnya bisa mengalir sehingga lampu bisa menyala. Inilah yang disebut dengan rangkaian tertutup, yaitu rangkaian yang terhubung. Kalau misalnya kabelnya ini Miss tidak hubungkan, listriknya tidak bisa mengalir. Inilah yang disebut dengan rangkaian terbuka, yaitu rangkaian di mana alat listriknya itu tidak terhubung ke sumber listrik. Nah, sekarang Miss mau tambahkan switch. Switch itu adalah saklar. Masih ingat apa fungsi saklar? Saklar itu fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Nah, sekarang kita buka saklarnya. Saklarnya itu di-off-kan. Listrik tidak mengalir, lampu tidak menyala. Tapi kalau switch-nya ini, saklarnya ini, Miss hubungkan. Nah, sekarang arusnya sudah bisa mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, membentuk rangkaian tertutup sehingga lampu bisa menyala. Nah, kalian masih ingat nggak kelebihan dari rangkaian seri? Dituliskan bahwa rangkaian seri lebih hemat karena komponen listrik yang digunakan itu sedikit. Nah, lihat, Miss hanya perlu satu saklar untuk menghidupkan dan memadamkan dua buah lampu ini. Jadi kalau misalnya Miss buat seri, Miss mau pasang 50 lampu pun, Miss hanya perlu satu saklar untuk sama-sama menghidupkannya dan sama-sama mematikannya. Itulah yang disebut dengan rangkaian seri lebih hemat komponen listrik. Tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau misalnya
lampu ini Miss padamkan. Berarti tidak Miss hubungkan ya. Nah, kalau satu lampu tidak Miss hubungkan, apakah lampu ini bisa menyala? Tidak bisa. Kalau misalnya Miss hanya punya satu saklar, oke, kemudian Miss mau cuma satu lampu ini yang menyala, bisa tidak? Coba kita on kan ya. Kita on kan tetap dua-dua, tidak bisa satu-satu. Itu adalah kelemahannya. Kemudian lampunya juga menyala lebih redup. Karena nyala lampunya itu lebih redup, sumber energinya ini lebih lama habisnya. Jadi sekali lagi, kelebihan dari rangkaian seri adalah dia lebih hemat komponen listrik, kemudian lebih hemat sumber energi. Tapi kekurangannya adalah jika satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain juga akan ikut padam dan juga lampunya menyala lebih redup. Kalian bisa baca kelebihan dan kekurangannya itu di buku IPA SPS kita halaman 51. Sekarang Miss akan mengajarkan cara membuat rangkaian paralel. Nah, masih ingat apa itu rangkaian paralel? Jadi rangkaian paralel adalah rangkaian yang alat listriknya itu disusun bercabang. Kita buat contohnya ya. Cabang pertama, kemudian kita tambahkan cabang kedua. Nah, lihat arus listrik ketika menuju ke lampu pertama di titik ini dia bercabang. Satu dia ke arah kiri, satu lagi ke arah bawah. Nah, ketika ada cabang seperti ini disebut dengan rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel adalah rangkaian yang alat listriknya itu disusun bercabang. Bis mau tambahkan switch saklar. Nah, kita lihat ya, arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke cabang pertama. Nah, ketika di sini karena switchnya ini, saklarnya ini terbuka, tidak dihubungkan, maka arus tidak bisa mengalir. Akibatnya lampu satu tidak bisa menyala. Sedangkan di cabang kedua, lampunya lancar jaya jalannya ya. Nah, menuju ke lampu 2, lanjut lagi ke kutub negatif. Sehingga yang di cabang bawah ini lampunya bisa menyala. Jadi kalau misalnya Miss hubungkan lagi, nah kalau Miss hubungkan cabang yang atas dengan saklarnya itu di-on-kan, maka lampu satu menyala. Kemudian Miss tambahkan saklar di sini ya. Nah, lihat. Sekarang Miss tambahkan saklar di cabang kedua. Nah, kalau misal pada cabang kedua saklarnya itu off, maka lampu 2 yang tidak menyala. Kalau misalnya Miss mau dua-duanya padam, ya udah Miss tinggal buka saklar pertama. Kalau misalnya Miss mau menghidupkan satu lampu yang atasnya saja, berarti saklar yang atas Miss hubungkan, saklar yang bawah jangan dihubungkan. Kalau misalnya Miss mau lampu bawahnya itu hidup, maka saklar yang bawah Miss hidupkan, saklar yang atas Miss buka. Kalau misalnya Miss mau dua-duanya padam, ya sudah Miss tinggal buka dua-dua saklarnya. Nah, ini yang disebut dengan kekurangan rangkaian paralel. Untuk menghidupkan satu lampu ini, Miss butuh satu saklar. Kalau Miss punya dua lampu yang dipasang paralel, Miss butuh dua saklar. Kalau Miss pasang 50 lampu secara paralel, maka Miss butuh 50 saklar. Itulah kelemahan dari rangkaian paralel, yaitu boros komponen listrik. Nah, tapi ada juga kelebihannya. Kelebihannya adalah kalau misalnya kita ingin satu lampu ini menyala, lampu yang ini padam, hemat energi ya. Ya sudah, kita tinggal pasangkan saklar yang lampu satu, saklar lampu dua nggak usah dihidupkan. Jadi kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika satu lampunya dipadamkan, lampu yang lain tidak ikut padam. Kemudian ada juga keuntungannya, nyala lampu yang paralel dia lebih terang dibandingkan nyala lampu yang seri. Tapi karena nyala lampunya ini terang, sudah pasti sumber energi listriknya lebih cepat habis. Jadi kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika satu lampu dimatikan, lampu yang lain tidak ikut mati. Kemudian nyala lampunya juga lebih terang. Kekurangannya adalah lebih boros sumber energi listrik dan juga menggunakan lebih banyak komponen listrik dibandingkan dengan rangkaian seri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang muatan listrik. Ini sudah Miss kasih tahu,
Arus listrik itu adalah muatan listrik yang bergerak. Apa sih muatan listrik itu? Jadi setiap benda itu terdiri dari bagian yang paling kecil yang disebut dengan atom. Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Di dalam inti atom terdapat muatan listrik positif ataupun proton, muatan listrik netral atau tidak bermuatan yang disebut dengan neutron. Sedangkan di kulit atom terdapat muatan listrik negatif yang disebut dengan elektron. Suatu benda disebut bermuatan positif jika jumlah protonnya itu lebih banyak daripada jumlah elektron. Suatu benda disebut bermuatan negatif jika elektronnya lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya. Kamu pernah nggak sih merasakan tersetrum ketika kamu tidak sengaja bersinggungan dengan orang lain, ataupun kamu pernah melihat penggaris plastik yang digosokkan ke baju kemudian bisa menarik rambut teman kamu? Nah, kalau kamu pernah melihatnya ataupun merasakan tersetrum ketika bersentuhan dengan orang lain, itu artinya kamu telah mengalami gejala kelistrikan. Nah, tadi sudah Miss kasih tahu, arus listrik itu bisa mengalir kalau misalnya muatan listrik ini mengalami pergerakan. Nah, suatu benda bisa diberi muatan listrik melalui 3 cara, yaitu dengan cara digosok, sentuhan, dan induksi. Jadi ketika dua buah benda yang bermuatan netral digosok, bisa saja elektronnya itu berpindah, sehingga benda tersebut yang digosok tersebut menjadi bermuatan listrik. Nah, di slide berikutnya Miss akan tunjukkan bagaimana sih muatan dari suatu benda itu bisa bergerak. Ini adalah simulasi terjadinya listrik statis. Kita perhatikan ini adalah baju yang terbuat dari kain wol, di mana jumlah atom positif ataupun proton sama dengan jumlah atom negatifnya ataupun elektronnya. Nah, karena jumlahnya sama, jumlah proton dengan jumlah elektronnya sama, ini disebut dengan benda bermuatan netral. Begitu juga dengan balonnya. Kita lihat jumlah proton dengan jumlah elektronnya itu sama, yaitu sama-sama 4. Ini bermuatan netral. Bagaimana kalau misalnya balon ini kita gosokkan ke baju yang terbuat dari kain wol ini? Nah, kita gosok ya. Nah, kelihatan elektron yang semula ada di baju sekarang berpindah ke balon. Kalau kita gosokkan lagi, lihat ya, elektronnya sekarang berpindah ke balon, sehingga baju wol itu menjadi bermuatan positif, sedangkan balonnya menjadi bermuatan negatif. Nah, jika kita lepaskan balonnya akan lengket ke kain wol. Itu karena adanya gejala listrik yang disebut dengan listrik statis. Tadi sudah kita asik ulang-ulang bahwa arus listrik itu terjadi karena adanya perpindahan muatan listrik. Nah, ada 2 jenis teori arus listrik. Yang pertama adalah teori elektron. Nah, berdasarkan teori elektron, muatan listrik yang berpindah adalah elektron. Elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Perpindahan elektron disebut dengan arus elektron. Nah, jadi menurut teori elektron, listrik itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan menurut teori arus listrik, muatan yang berpindah adalah proton. Proton mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Perpindahan proton disebut dengan arus listrik. Jadi berdasarkan teori listrik, arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, ini adalah simulasi pembentukan arus listrik. Tadi sudah dijelaskan, syarat utama terbentuknya arus listrik adalah adanya beda potensial. Nah, beda potensial itu datang dari sumber listrik yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, Miss ambil contohnya baterai ya. Baterai ada kutub positifnya dan kutub negatifnya. Tapi kalau cuma ada kutub, arus listrik belum bisa mengalir. Antara kedua kutubnya ini harus dihubungkan dengan yang namanya penghantar ataupun kabel wire. Nah, Miss hubungkan. Nah, kalau kalian perhatikan di gambarnya ini ada lingkaran biru yang tulisannya negatif. Ini adalah elektron. Tadi sudah kita jelaskan juga ada 2 jenis teori arus listrik. Yang pertama adalah teori arus listrik, di mana yang bergerak itu adalah proton dan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, ada juga yang namanya dengan teori arus elektron, di mana yang bergerak itu adalah elektronnya, yaitu bergerak dari kutub negatif ke kutub
positif. Nah, nanti untuk seterusnya kita akan menggunakan teori arus listrik konvensional, di mana arus bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kita lihat arah gerakannya ya. Nah, di sini terlihat bahwa jika ada sumber listrik dan ada kabelnya, tapi tidak ada arah listrik yang mau dihidupkan, bisa saja terjadi korsleting, yaitu terjadinya arus pendek. Oke, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita untuk hari ini. Kita sambung lagi di video berikutnya. Bye-bye.